Honorable, the Head of Staff of PGSD Primary School Teacher Education, distinguished speaker, Dian Nurdini, and PhD, and all respect students and participants. I'm Hana Ragida Bajati Harahap, and I have the honor to serve as the moderator for today's visiting lecture. Today's visiting lecture is part of the Building Empathy Through Children's book of the PGSD study program at Universitas Muhammadiyah Surakarta. This academic session is intended to enrich our understanding and teaching practice in Indonesian language education, especially at the primary school level. It is our great privilege to welcome Dian Nurdini and PhD from Monash University, Australia, who will be delivering her presentation on the theme Building Empathy Through Children's Books. Before we move on the speaker's presentation, please allow me to share some important guidelines for today's session. To ensure the smooth running of today's lecture, 1. Please mute your microphone during the presentation. 2. You might write your question in the Zoom chat box, which will be addressed during the Q&A session at the end. 3. Kindly use respectful language and academic etiquette throughout the session. Now, allow me to briefly introduce our distinguished speaker. Dian Nurdini PhD is currently affiliated with Monash University, Australia. Dian Nurdini MPSI, psychologist. PhD student in education, Monash University, Australia. Email diannurdini@gmail.com, mail to dian.nurdini@gmail.com, mobile 0474 379 057. Profile PhD student at Monash University with over 10 years of experience as a educational psychologist and former lecturer at Universitas Indonesia. Her research focused on teacher professional development, early childhood education, and executive function. Education, PhD in Educational Psychology, Monash University, 2024 until present. MPSI and M8 Universitas Indonesia, 2011. BA in Psychology, Universitas Indonesia, 2009. Expertise, early childhood education, conceptual playwork and executive function, educational psychology, quantitative and qualitative research. Experience, lecture, Universitas Indonesia, 2020 until present, educational psychologist, 2011 until 2020, lecture, Universitas Paramadina, 2012 until 2013. Publication and writing, Animals Also Remember, Children's Book, 2021. Journal, article on cultural values and entrepreneurship, 2021. Educational article on Kumparan. Awards and scholarship, LPDP PhD scholarship, 2024 until 2028. DRPM UI Community Grants, 2021. Multiple undergraduate scholarship.
Language, Bahasa Indonesia, Native, English, Islands, 7, on point. Without further ado, I now invite Dian Nurdini PhD to deliver her presentation. Dian Nurdini, the floor is yours. Please unmute your microphone. Okay, thank you, Hannah. Thank you, everyone, and thank you for the opportunity to share my knowledge in here. Today, I will share about how to foster the empathy from the storybooks. Should I share my presentation, or maybe you will help? I will help. Wait for a minute. Oke, dalam acara hari ini, biasanya kalau perkenalkan ya, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Hana. Perkenalkan kembali, saya adalah Din Nurdini. Kalau di saya pengajar di psikologi UI. Kalau di psikologi UI itu biasanya kami memanggil Bapak Ibu dosennya itu dengan panggilan Mbak. Jadi silakan teman-teman kalau di sini mau panggil saya dengan sebutan Mbak Adin ya. Dan saya senang sekali nih diundang oleh Mas Taufik ya kemari untuk berbagi sedikit pengetahuan saya kepada teman-teman. Dan biasanya kalau misalkan saya mengadakan kuliah seperti ini, saya senangnya teman-teman juga aktif gitu ya. Jadi silakan nanti teman-teman bebas untuk menjawab di chat. Seperti itu ya, bisa dipahami kah? Semangat ya hari ini ya. Oke, bisa Hana? Atau saya aja nggak apa-apa? Wifi-nya lagi ini, Bu. Oke, saya aja yang share nggak apa-apa. Di stop dulu ya, share screen-nya biar saya bisa share. Oh, sudah, Bu. Oke. Ya. Oke, bisa disesuaikan jendelanya. Jendelanya mungkin ya, oke. Oke. Oke, can we go next? Yes. Yes, next slide. Okay, so maybe you already hear about empathy, but maybe the definition of empathy is different between you and me, or between our knowledge. Yeah, because my background is in psychology. So can you type in the chat what is empathy? You can type in bahasa Indonesia or bahasa Inggris. It's up to you. Feel free. What you know about empathy and why you think is important for our students for they have the empathy. Why? Boleh ya, silakan diketik di chat. Apa sih empati itu? Kadang-kadang kan kalau kita ngobrol, yang empati dong gitu ya. Tapi apa sih sebenarnya empati itu? Oke, kita dapat dari Afan. Kemampuan memahami dan merasakan perasaan orang lain secara singkat namun tulus. Oke, merasakan apa yang dialami orang lain. Empathy is important because it helps us understand other people's feelings and build stronger social relationship. Oke, ya mulai berdatangan nih chatnya. Tidak ada yang benar atau salah ya. Menurut kalian itu apa sih sebetulnya?
Mhm. Mhm. Oke. 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 Oke, di sini saya menangkap ada kesamaan yaitu memahami atau merasakan perasaan orang lain, betul ya? Berarti kita bisa paham atau bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Oke. 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 Kita bisa ke slide berikutnya. Hana, oke. Ya. Slide berikutnya, Hana. Maaf Bu, ini saya stop aja ya soalnya wifi di sini kurang jelas. Oke, oke. Apa? Oke. Ya. Oke, saya coba share ya. Terlihat tidak ya? Sudah terlihat. Sudah terlihat. Oke. Sebentar, saya susun dulu. Ya. Oke. Oke. Pemahaman teman-teman di sini sudah tepat ya, bahwa empati itu adalah bagaimana kita memahami yang dirasakan orang lain. Intinya seperti itu. Bagaimana kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Ya. Artinya di sini kita sudah punya definisi yang sama. Nah, untuk lebih memperjelas lagi batasan seperti apa sih itu empati? Sekarang saya mau bertanya lagi nih. Kalau gitu apa sih bedanya empati dengan simpati? Bukan merek provider ya. Empati dan simpati. Itu apa bedanya? Silakan chat. Atau ada yang mau open mic? Kadang-kadang susah ya kalau ngetik panjang tuh. Saya mau jelasinnya, aduh, beribet. Simpati, perasaan, belas kasihan. Oke. Alexa, Alexa mana nih Alexa? Alexa mau open mic? Ayo lo. Mana nih Alexa? Silakan Alexa. Yes, oke. Simpati itu Alexa. kan kayak kalau simpati itu kan kayak perasaan belas kasihan atau kasihan terhadap penderitaan seseorang. Sedangkan kayak kita memahami perasaan orang itu dengan cara pandang mereka. Jadi kayak kita merasakan apa yang mereka rasakan. Bedanya apa berarti? Simpati dan empati. Coba kita ke Salwa. Salwa di mana nih? Salwa bisa bantu? Salwa, Iya, gimana yes. Bu? Gimana Salwa nih? Salwa menuliskan apa? Simpati adalah perasaan belas kasihan terhadap orang lain tanpa perlu merasakan. Gimana nih merasakan tapi tanpa perlu merasakan? Bisa dijelasin nggak apa bedanya simpati dengan empati? Kalau simpati itu perasaan belas kasihan terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan tanpa perlu merasakan apa yang mereka rasakan secara langsung. Kalau empati itu kemampuan memahami merasakan apa yang dirasakan orang lain, seolah-olah kita juga mengalami hal yang sama. Oke. Yang lain sepakat seperti itu? Boleh kasih reaction ya? Kalau sepakat, yang sepakat berapa orang nih? Sepakat nggak kalau simpati kita nggak merasakan langsung? Kalian bisa
kasih reaction kan di sini ya? Di Zoom. Sepakat atau tidak sepakat? Oke, ada beberapa yang sepakat, yang nggak kasih reaction berarti belum sepakat nih ya? Atau masih cari-cari mana ya tombolnya? Atau ada yang lagi dari handphone ya? Oke, pemahaman yang banyak di ini kayaknya gaung ya. Oke. Ya, pemahaman yang lazim di kalangan kita itu memang simpati adalah belas kasihan ya, yang tanpa perlu, seolah-olah simpati itu hanya oke, turut berduka cita gitu ya. Oke, saya ikut senang, itu simpati. Sementara empati lebih dalam, seperti itu kan ya pemahaman yang awam. Nah, tetapi sebelum kita beranjak mengenai bagaimana sih cara dan mengapa empati itu penting, kita perlu tahu bahwa kalau secara teori, sebetulnya simpati itu justru adalah perasaan yang lebih dalam. Karena kita bisa lihat di sini, kita ya, saya sebagai psikolog dan teman-teman sebagai calon-calon Bapak Ibu guru adalah seorang profesional, betul ya? Artinya kita perlu ada yang namanya boundaries, ada yang namanya batasan. Nah, di sini kenapa kita lebih mengutamakan empati, yang kalau definisi sesungguhnya empati itu adalah kita bisa memahami perspektif orang lain tanpa kita terlarut dalam perasaan mereka gitu. Misalnya, contoh ya, kalau saya konteksnya misalkan saya sebagai psikolog nih, ada orang curhat, aduh Bu Adin gitu ya, saya kemarin kucing saya meninggal gitu. Saya sedih banget dan lain-lain. Coba bayangkan kalau yang saya lakukan adalah simpati, alias saya terlarut dengan perasaan sedih dari pasien saya, dari klien saya. Kalian tahu ya, kalau misalkan emosi sudah menguasai seseorang, maka dia tidak lagi bisa berpikir secara jernih, secara objektif. Nah, oleh karena itu, di sini adalah yang kita butuhkan adalah empati, yaitu kita bisa merasakan klien tersebut. Mungkin kalau misalkan orang biasa, kita bisa, ngapain sih kucingnya meninggal, emang apa sedihnya gitu kan, kucing doang ya kan. Tapi kita di sini bisa merasakan posisi mereka, oh dia sudah merawatnya dari kecil, oh dia memang sangat penyayang hewan gitu, bahwa hewan tersebut, kucing tersebut sangat berarti untuknya, sehingga kita bisa memahami perasaan mereka tanpa terlarut perasaannya dan tetap bisa objektif gitu ya. Jadi susah atau gampang? Susah atau gampang? Gimana ya, kita harus paham tapi ada batasannya gitu. Nah, kalau teman-teman nih di sini cita-citanya mau jadi guru semua nggak? Ada yang mau jadi guru? Ada ya, pasti ada ya. Kalau misalkan siswa kalian pasti datang kepada kalian dengan berbagai masalah. Misalkan mereka dibully, terus misalkan mereka curhat tentang keadaan kondisi di rumahnya gitu. Kalau misalkan kalian terbawa perasaannya, maka kalian akan sulit untuk melihat secara objektif gitu. Jadi di sini kita perlu penting melihat sebenarnya yang saya rasakan itu empati atau simpati sih, gitu ya. Cukup jelas ya di sini ya. Jadi jangan terbalik bahwa empati itu adalah sesuatu yang bisa melihat situasi secara objektif gitu. Ya, kalau misalkan kita nggak bisa memahami mereka, ya itu beda lagi artinya ya. Itu bisa ke apatis ya, atau ya hal-hal yang tidak sensitif lainnya. Gitu ya. Jadi kita di sini adalah fokus pada kata empati, yaitu empati itu adalah kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain tanpa terbawa. Kalau simpati, kita kalau ada teman curhat, misalkan teman kalian curhat
habis di ghosting misalnya ya, habis di ghosting dengan temannya yang lain, kalian ikut marah, wah berani banget gitu. Kalian ikut marah sampai seolah-olah kalian yang mengalami itu, kalian berada di simpati. Tapi kalian ingat, kalian juga pasti punya teman-teman yang kalau kalian curhat dia nggak ikut terbawa gitu kan. Dia bisa melihat dari sudut pandang, oh mungkin kamunya juga kali salah nih. Oh mungkin sebaiknya seperti apa gitu. Cukup jelas? Ya, oke, kita bisa lanjut lagi. Nah, sorry kalau ini agak gurem. Ada yang bisa tebak? What is this skill? Kira-kira ini skill apa yang dibutuhkan? Apa ya? Ada 4 C di sini. Creativity, communication, collaboration, critical thinking. Ya, ini adalah skill abad ke berapa? Skill yang ya abad ke 21 ya. Kita sebentar lagi ternyata udah mau ke abad 21 ya, tapi kita masih bicarakan. Jadi ini sebenarnya kita lagi bukan mau bicara tentang masa depan, tapi ini adalah bicara tentang masa kini ya. Bisa dibilang ketika kalian sudah menjadi guru, ya ini yang sekarang dan nanti gitu. Ya, yang dibutuhkan anak-anak. Sehingga kita kalau misalkan kita mau membuat anak didik kita belajar gitu jadi pintar, calistung ya ibaratnya. Kita lihatlah ranking PISA kita ada di posisi berapa. Itu mungkin udah nggak cukup lagi gitu ya. Nah, bisa kita lihat kenapa sih empati ini ada di kemampuan abad 21 yang dibutuhkan abad 21. Kalau misalkan tadi mungkin teman-teman berpikir, oh penting sih empati biar nanti murid-murid saya bisa menjadi teman yang baik gitu ya, bisa menjadi pasangan yang baik, bisa menjadi masyarakat yang baik. Ternyata kemampuan empati ini nggak sempit itu gitu. Contohnya gimana? Contohnya kita bisa lihat di sini empati ada di antara collaboration dan creativity. Tadi ada yang di sini yang menggunakan Gojek hari ini? Udah pakai Gojek hari ini? Gojek atau Uber? Ada ya. Setiap hari kita menggunakan Gojek atau Uber. Tapi zaman saya dulu itu belum ada. Ya, kalau zaman saya dulu, saya kalau mau ke kampus, saya harus naik angkot, terus saya naik kereta gitu ya. Rumah saya di Bogor, lalu saya naik angkot dan kereta saya pergi ke Depok. Kalau sekarang saya mungkin udah bisa langsung pesan Gojek dari rumah ke kereta stasiun langsung berangkat gitu ya, pakai aplikasi dengan tarifnya udah diketahui. Nah, kalau teman-teman sempat membaca biografinya atau cerita di balik penemuan jasa Gojek itu, sebetulnya di sana ada melihat masalah ya, ada melihat masalah digabungkan dengan kreativitas dan juga kolaborasi dengan pihak-pihak yang mempunyai, kita bisa bilang, kekuatan untuk menghasilkan sesuatu tadi. Nah, empati ini ada di mana? Empati ini adalah ketika kita bisa memahami kebutuhan orang lain, ya. Jadi, kalau di masa depan kita bayangkan nih, nanti anak-anak siswa kita dia jadi anak yang pintar, tapi dia tidak bisa memahami sebenarnya apa sih yang masyarakat kita butuhkan saat ini. Sebenarnya saya hadir di dunia ini bisa berkontribusi untuk apa ya? Itu jadinya anak kita nanti mungkin jadi anak yang pintar tapi tidak berdaya, tidak bermanfaat gitu. Sehingga peran empati ini adalah peran yang sangat penting ya. Kalau kita tahu misal sekarang kan zamannya kalau kata orang Indonesia gelap ya. Indonesia gelap kan bukan karena orang-orangnya bodoh sebetulnya kan. Tapi karena apa? Karena mereka mungkin tidak memiliki empati gitu. Tidak peduli sebenarnya rakyat butuhnya apa. Sebenarnya negara ini kalau misalkan saya korupsi gitu,
bagian-bagian yang orang-orang yang lain itu apa efeknya. Mereka nggak bisa melihat hal tersebut itu dari dua sisi. Benar nggak? Benar ya? Jadi kalau misalkan kita menjadi guru, tujuan anak kita pinter, itu nggak cukup. Tapi kita perlu melihat secara lengkap ya. Mereka nggak cuma canggih, mereka nggak cuma ahli, nggak cuma bisa menggabungkan satu hal dengan hal lain, nggak cuma bisa bahasa Inggris, tapi mereka perlu yang namanya empati di sini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang menariknya gini, emang bisa bangun empati dari buku cerita? Emang bisa gitu. Terus, bisa nggak kira-kira? Kebayangnya gimana? Bisa sekali. Bisa sekali ya, Bu Fitri. Gimana kebayangnya nih, teman-teman? Dari buku cerita. Kalau misalkan ceritanya, kan kita pasti punya ya Bu, cerita-cerita, tapi ceritanya misalkan nggak ada kadar emosinya di situ, bisa nggak? Oke. Saya kasih contoh ya. Nah, saya minta volunteer nih dari teman-teman. Ada yang bisa bantu membacakan buku ini. Ini adalah buku yang saya dan teman-teman bikin untuk balita 6 tahun ke atas sampai usia SD. Ya, jadi ini adalah board book dan ceritanya tentang bagaimana hewan berzikir. Ada yang bisa volunteer membacakan ceritanya? Kira-kira cara membacakan buku ini seperti apa sih gitu? Astagfirullah. Innalillahi. Azam, ya oke. Lanjut Zam. Ini kelihatan kan tulisannya yang kecil-kecil di bawah? Gimana Azam? Astagfirullah, innalillahi. Lanjut. Udah, itu aja. Astagfirullah. Yang arti aku mohon ampun. Kamu lagi bacain buku ke anak nih ya ceritanya ya. Oke. Lanjut. Astagfirullah. Dodo, domba merasa bersalah menumpahkan ember susu. Kita juga harus berucap astagfirullah ketika merasa malas dan sebelum berdoa meminta sesuatu. Innalillahi. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah. Innalillahi. Sasa sapi sedih melihat ember susunya tumpah. Ketika mengalami kejadian buruk dan mendengar berita duka, kita berucap innalillahi untuk mengingat bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Oke. Terima kasih Azam. Tapi ini bukan kayak baca ini ya, terjemahan Al-Quran jadinya ya, kurang lebih ya. Nah, tapi rata-rata kita sebagai orang dewasa kadang-kadang suka bingung ketika membacakan buku cerita. Ini konteksnya adalah bukunya sudah terberi nih, karena kan kita nggak mungkin bikin buku cerita ya, bukunya sudah terberi. Nah, gimana sih caranya dari buku cerita yang oke kalau dibacakan, anak-anak bisa tahu sih, bisa jadi pintar sih dia, bisa tahu makna astagfirullah, artinya innalillahi dan lain-lain. Tapi kadar emosi dalam buku ini biar sampai di anak itu seperti apa? Nah, marilah kita berkenalan dengan EMST. Ya, EMST ini adalah sebuah teknik yang dikenalkan oleh oleh Drummond dari 2014. Jadi bagaimana dengan teknik dia membangkitkan emosi dan mental dari membacakan buku cerita itu bisa memperkaya perkembangan emosi seseorang anak. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini selain dia menekankan pada pengucapan emosi dan mental stage-nya dari cerita tersebut, maka dia juga bisa
elisitasi itu memunculkan pernyataan tersebut dari anak. Nah, kita sebagai orang dewasa ya, kita perlu memiliki kemampuan ini. Untuk apa? Untuk tulisan yang mungkin kalau di buku bahasa Indonesia gitu ya, kita ada cerita yang biasa aja, itu bisa kita perkaya lagi untuk sambil membangkitkan emosinya anak. Nah, ini ada beberapa ini. Kalian kalau nanti di belakang akan saya kasih referensi, dan menurut saya kalau kalian bercita-cita menjadi guru, kalian harus baca referensi itu, karena itu bagus banget dengan mengenai tentang bagaimana kita membangkitkan emotion and mental state dari anak ya. Caranya ada beberapa macam juga. Nanti mungkin secara itu di slide selanjutnya ada tentang kita gali desire itu apa, keinginan ya dari si tokoh tersebut seperti apa, afek perasaannya, juga penjelasan emosinya, terus apa yang terlihat tapi tidak terlihat gitu ya, kita gali. Terus mental state dan juga bagaimana pernyataan empati kita juga kelihatan. Nanti kita lihat contohnya. Kalau nggak ada contohnya memang masih bingung. Jadi kita kurang lebih ada 6 ya di sini ya. Jadi ketika tadi kita ketemu buku yang tadi tuh, kita nggak cuma membacakan, tapi kita kira-kira aku bisa menggali apa ya dari sini. Ingat, emosi itu hanya bisa dikembangkan dengan contoh. Ya, nggak harus buku sebenarnya. Kita lihat orang misalkan pengemis di jalan, atau misalkan lihat pedagang di jalan, itu dijadikan contoh, itu bisa ya. Tapi kalau di kelas kan paling gampang dari buku ya, betul nggak? Paling mudah dan paling kita bisa melakukannya secara massal gitu. Nah, EMS itu ada 2 ya, ada production, misalkan he is happy, atau kita misalkan tadi lihat di apa yang gambar sapi dan si Dodo, he is misalnya he is sad gitu ya, si sapi, she is sad. Atau kita bisa juga membangkitkan dari si anak itu gitu. Kita bisa tanya, what do you think about his feelings? Wah, kira-kira sapi perasaannya gimana ya? Gitu. Ya. Nah, dari penelitian mengenai EMST, ternyata kalau misalkan teman-teman mengenal istilah theory of mind itu tentang mental state seperti desire, belief atau purpose dari social interaction. Jadi lebih pada hal-hal yang sifatnya terpendam secara emosi gitu ya. Jadi pemahaman secara emosi. Jadi kita kalau lihat orang, kalau kita punya theory of mind yang baik, kita bisa tahu maksudnya dia lebih kemana sih gitu. Misalkan ada orang nih, ada anak-anak salah paham ya, sehingga mereka kadang suka menjadi bertengkar gitu. Kalau anak ini punya theory of mind yang baik, dia bisa tahu sebenarnya maksudnya si A itu baik kok tadi. Dia nggak bermaksud untuk menyakiti perasaan saya. Dia maksudnya baik. Dia punya theory of mind yang baik. Sehingga kalau misalkan anak-anak kita punya kemampuan emosi yang baik, maka di sekolah agresinya menurun. Ya, bullying juga menurun. Tawuran juga menurun. Jadi hal-hal yang terkait oleh theory of mind ini kemampuannya meningkat gitu. Dia pemahaman terhadap orang lainnya menjadi meningkat. Lalu juga anak-anak itu memiliki kemampuan adaptif yang baik. Ya, kemampuan adaptif, kemampuan empati yang baik, dan prososial. Prososial ini lebih pada dia senang untuk membantu orang lain. Gitu. Jadi memang bayangkan ya, kalau di kita, pendidikan di kita itu menekankan pada perkembangan emosi, itu sebenarnya sekolah akan menjadi tempat yang aman dan nyaman gitu. Itu kan cita-cita kita kan. Kita pengen sekolah itu menjadi tempat yang aman dan nyaman. Anak-anak tuh ke sekolah dengan senang, pulang itu lebih senang lagi gitu. Nggak ada tuh anak-anak yang aduh dingin banget pagi ini, males deh saya di rumah aja, saya mabar aja deh, saya kabur, saya bolos,
datang kesiangan gitu, pasti nggak, pasti karena mereka melihat sekolah itu sebagai tempat yang aman dan nyaman. Gitu ya. Nah, ini tadi yang contoh yang tadi ini saya kutip langsung dari jurnal yang mahasiswa saya buat ya. Ini mahasiswa saya nih, namanya Putri. Dan juga berdasarkan dari referensi-referensi sebelumnya dari Drummond. Contoh, misalkan simple affect talk. Kalau affect berarti dia lebih pada perasaan. Ya, ini teman-teman boleh dicatat ya. Silakan kalian catat dengan kata-kata kalian sendiri, sehingga nanti ketika kalian melihat bacaan, oh aku bisa coba gali nih dari 6 ini kira-kira apa nih yang bisa kita gali. Nanti soalnya setelah ini ada tugasnya nih, ya. Kalau misalkan affect, ingat aja kalau kata kuncinya affect itu afeksi. Kalau misalkan bahasa-bahasanya cukup psikologis, emang agak susah kalau psikologis, tapi sebenarnya ada kata kunci yang memudahkan. Ya, jadi kalau affect ingat aja afeksi, bahwa berarti percakapan yang sederhana tentang perasaan. Misalkan kalau tadi si sapi itu sedih, ya. Itu untuk production. Kita artinya membuat kalimat mengenai perasaan, tapi kita juga bisa memicu si anak itu. Dia gimana ya perasaannya ya? Atau misalkan kita ada buku bacaan nih nggak ada gambarnya. Kalau misalkan kelas tinggi ya, kelas 4, 5, 6 misalkan nggak ada bacaan. Oh, dari kejadian tersebut Pak Tani kira-kira rasanya seperti apa ya kalau menjadi Pak Tani misalnya. Terus yang kedua, desire talk. Jadi desire itu kan keinginan ya. Keinginan, tapi yang tidak secara eksplisit terlihat. Jadi kira-kira dia keinginannya apa ya? Oh, dia kayaknya tadi mau kabur, misalkan si domba tadi misalkan dia mau kabur. Gitu. Terus itu dombanya memang nakal ya, misalnya, atau memang mau jalan-jalan atau apa gitu. Jadi desire dari si tokohnya itu seperti apa. Sehingga ini memudahkan anak itu nanti untuk bisa memprediksi dari lawan bicaranya atau temannya gitu ya, bahwa ini orang ini kira-kira maksudnya apa sih gitu. Juga kalau misalkan di dunia umum kita bisa lihat gelagat orang kan, kalau misalkan sekarang tuh saya melihat anak-anak tuh cenderung kurang peka ya, misalkan ada orang lain yang baru dikenal tapi berniat buruk. Nah, kalau misalkan kita udah biasa membangkitkan sisi kritis anak, kira-kira dia mau apa sih next-nya? Kenapa sih dia seperti itu? Itu bisa digali di sini. Lalu emotion explanation. Oh, tadi si sapi itu sedih karena susunya tumpah gitu ya. Atau kita tanya, kita elicit juga bisa. Why is the cow is sad? Why? Gitu kan. Ada ekspresinya. Nah, terus ada juga yang namanya mental. Ingat mental, kalau mental itu biasanya sesuatu yang tidak terlihat ya. Apa? Bisa pikiran kita, bisa pengetahuan, bisa ingatan, atau suppose to, atau pretend. Jadi misalkan kayaknya gitu ya. Kayaknya dia ini deh. Kayaknya dia, kalau menurut kamu kayaknya dia lagi mau apa? Itu pasti anak-anak langsung kayak tuh keluar. Jadi yang ada di pikiran si anak itu, kan kadang-kadang kita kalau baca buku suka mikir sendiri, tapi itu diungkapkan. Nah, itu akan melatih anak juga untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Lalu ada internal state talk, ya. Jadi, ini hal-hal lain yang di luar dari hal mental atau emosional. Misalkan, apakah dia bosan? Apakah dia lapar? Lalu ada empathy statement. Aduh, kasihan banget. Ya, aduh, kasihan. Ininya. Aduh, pasti dia merasa sedih ya. Gitu. Jadi, empati yang biasanya kita yang produksi. Orang dewasa yang produksi. Sehingga anak itu melihat, oh, kalau dalam situasi ini, aku harusnya merasa sedih ya, atau merasa kasihan gitu. Nah, dengan pendampingan orang dewasa, kalau anak nonton, kalau anak
baca buku. Ini bisa sekali menjadi sebuah tools ya untuk atau sebuah alat untuk mengembangkan pribadi si anak itu tadi. Nah, itu sih. Itu saja sebenarnya untuk hari ini ya. Dari 5 hal yang tadi, coba yuk mari berlatih. Kira-kira ada yang catat dari 6 hal. Kira-kira apa nih yang bisa kita ungkapkan pada anak. Kalau dari gambar ini, boleh di chat atau open mic, silakan. Tadi udah beberapa contoh ya, jadi kasih tahu ya. Ayo, apa ayo? Saya kasih contekan deh ininya, bentar. Ya, ada yang mau kasih contoh? Sementara saya susun dulu, saya sorry. Misi Bu ini disuruh nyari apa empati. Apa Kalau gimana? misalkan kamu membacakan buku, ya, kamu membacakan buku nih dari kalau misalkan kamu membacakan buku, Oh berarti cuman baca aja. iya, coba bacakan buku, tapi dengan teknik menggunakan EMST. EMST ini. Ini jelas nggak sih kelihatan tulisannya yang kecil-kecilnya? Contoh, misalkan simple effect. Kira-kira apa? Tapi sedih. Tapi sedih, oke. Itu maksudnya ke production ya. Ya, Kalau Bu. misalkan elicitnya, Dombanya kaget. iya, dombanya kaget sama ya production ya. Merasa bersalah gitu. Iya, dombanya menurut kamu merasa bersalah ya? Ada yang berpikiran lain? Atau kita bisa tanya, ini dombanya kira-kira merasa apa ya gitu. Sehingga kita bisa mengajarkan juga pada anak, kalau kamu numpahin gelas, sebaiknya kamu tuh merasa apa gitu. Aduh, pasti rasanya takut, dia cemas ya, atau misalkan dia sedih karena si sapinya sedih, atau misalkan dia malah takut dimarahin gitu ya sama petaninya gitu. Itu kita bisa lebih banyak lagi. How is he feeling? How is si Dodo feeling gitu kan? Kita bisa tanya. Terus kalau desire gimana? Ingat kalau desire itu lebih pada keinginan atau need-nya. Kira-kira apa? Kita bisa lihat. Kita bisa juga lihat ya, misalkan yang di latarnya. Wah, kayaknya, misalkan kita, wah, kayaknya si kucing juga pengen deh minum susunya sapi gitu. Atau misalkan kayak, si bebek ini mau kemana ya? Atau ini si Mbak kok dari kandangnya dia keluar, dia mau kemana ya? Gitu. Kita bisa duga-duga seperti itu. Jadi setelah membacakan buku, kadang-kadang yang nggak sabar itu adalah orang dewasanya. Benar nggak? Kita pengen terus biar cepat beres, tapi sebenarnya dari satu halaman
itu banyak banget yang bisa kita gali. Nah, nanti kita sebagai guru pun dari satu cerita tuh sebenarnya banyak banget yang bisa kita gali gitu, nggak cuma konteksnya aja, nggak cuma kontennya aja, gitu ya. Oke, kayaknya waktunya sudah ini ya. Gimana nih panitia? Saya rasa mungkin itu yang bisa saya share. Cara ini stop cari mana? Ya, oh ini referensinya. Referensinya nanti bisa saya sudah kasih ya kepada panitia, kalau mau di-share boleh. Dan kalau ada pertanyaan, ini saya juga jadi ingin sharing ya. Kalau di sini di kebetulan anak saya juga SD di sini ya. Jadi kalau misalkan belajar, kemarin saya kunjungan ke kelas anak-anak saya. Di sana mereka lagi belajar tentang biologi gitu. Jadi sama sepertinya, ada presentasi, ada gambarnya gitu ya, gambar tentang struktur badan manusia, terus juga ada tentang materinya. Lalu si anak-anak ini diminta, yang menarik adalah mereka nggak diminta menjawab pertanyaan, tapi mereka diminta ada satu buku ya, mereka tarik garis tengah di antara buku itu, yang sebelah kiri mereka tulis catatan, kira-kira apa yang mereka catat dengan kata-kata sendiri dari PowerPoint tersebut. Lalu yang sampingnya adalah question apa yang mereka bisa generate, pertanyaan apa yang mereka bisa munculkan. Jadi ketika mereka mencatat, lalu ada pertanyaan apa. Dan the teacher said that it's the most important is how to generate the question gitu. Jadi biasakan kalian ketika menerima materi apapun itu, langsung kalian di pikiran kalian, tidak ada pertanyaan yang bodoh ya kan, betul kan ya? Jadi, what is the question? What I want to know better gitu. Jadi the most important is how to generate the question, and that's the start, how the discussion is started. That's how the discussion is started. Itu mungkin sekian dari saya ya. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you very much, dear Nurdini, for the insightful and thought-provoking presentation on building empathy through children's book. Your perspective, especially from a global context like Australia, provide rich input for our academic and practical understanding. We will open the floor for a Q&A session. I will read out a few questions from the Zoom chat box. The first question comes from sebelumnya maaf teman-teman, boleh bertanya. Sebetulnya tidak perlu bertanya, atau kalian boleh bertanya atau memberikan tanggapan. It's okay. This is discussion ya. Kalau saya bertanya boleh tidak, Bu? Boleh dong. Kebanyakan anak-anak itu kan terkadang itu ya, nggak semua di umur mereka tuh punya simpati dan empati. Beberapa anak-anak yang biasanya dari kecil emang kurang simpati dan empati, itu penyebabnya apa ya, Bu? Ya, oke. Kita fokus pada empati ya, karena sebetulnya yang paling banyak benefitnya itu adalah empati gitu. Nah, kalau kita bicara tentang perasaan, sebelum kita mulai dari itu ibaratnya keahlian emosi yang advance gitu ya. Sebelum itu adalah kita perlu ada namanya awareness. Artinya adalah kesadaran tentang
perasaan itu sendiri. Nah, teman-teman juga bisa refleksi diri gini ya. Seberapa jauh kita bisa memahami kapan kita merasa marah, kapan kita merasa sedih, kapan kita merasa senang gitu. Jadi kita nggak akan bisa mengendalikan sesuatu yang kita nggak kasih nama gitu. Jadi misalkan kalau teman-teman tiba-tiba gelisah gitu atau merasa nggak nyaman, tapi teman-teman nggak bisa, oh aku tuh sebenarnya lagi merasa nggak nyaman ya, makanya aku marah-marah. Oh aku tuh sebenarnya lagi ngantuk ya. Oh aku sebenarnya lagi lapar gitu. Jadi butuh adanya awareness dan sebenarnya sebenarnya yang menarik adalah secara budaya itu sangat sangat berpengaruh ya dalam hal ini. Kenapa? Karena kalau kalian nanti juga baca hasil penelitiannya mahasiswa saya, penelitiannya tuh menarik. Dia cuma melihat dari konten dari Instagram atau dari YouTube cara membacakan orang tua pada anak, dan ternyata caranya itu berbeda dengan orang-orang dari Barat ya, dari Amerika, dari Eropa, di mana ternyata kalau Asia itu cenderung tertutup. Jadi cenderung nggak mengekspresikan perasaan. Itu yang membuat kita ini cukup struggling sebetulnya ya dalam mengkampanyekan pentingnya kita mengembangkan emosi. Kenapa? Karena dari kecil anak laki-laki nggak boleh nangis, betul? Kamu ngapain nangis gitu ya. Kalau kita jatuh yang disalahin lantainya gitu ya, karena kita nggak terbiasa untuk mengungkapkan emosi secara terbuka. Nah itu harus mulai dari situ dulu sih. Kalau kita udah bisa menamakan emosi yang kita rasakan, jadi kita masing-masing dulu deh ya, sebelum kita menjadi guru, kita refleksi dulu pada diri sendiri, seberapa terbukakah saya tentang emosi yang saya rasakan gitu. Jadi kita harus bisa menamakan. Kamu merasanya apa gitu. Nah kadang-kadang dan belum lazim juga kita pergi ke masyarakat pergi ke psikolog gitu. Kalau misalkan kalian ada waktu ke psikolog, walaupun kalian nggak kenapa itu jalani aja, karena biasanya enak. Kita bisa diskusi lebih banyak tentang apa yang kita rasakan. Kadang-kadang ada juga misalkan terapi ya, kita sambil tepuk gini, oh kamu lagi sedang merasa stres ya, oh kamu lagi merasa berat ya ini gitu. Nah hal yang kayak gitu yang perlu kita latih dan biasakan. Seperti itu ya. Wah ini jadi banyak nih yang bertanya nih. Silakan pada moderator. The second question is from Hana Aninda asking, bagaimana pendidik bisa mengukur sejauh mana anak sudah memahami konsep simpati dan empati dari cerita yang dibacakan? Oke, kembali lagi kita fokusnya pada empati ya. Jadi yang kita ajarkan itu adalah empatinya. Nah, sejauh mana pendidik bisa mengukur sejauh mana anak. Jadi kita jangan berfokus pada hasil gitu. Kita fokus pada proses. Yang pertama adalah sejauh mana kita sudah menumbuhkan itu. Sejauh mana kita dari cerita yang ada, kita sudah mengeksplor bagaimana cara kita memunculkan emosi-emosi. Ya, jadi walaupun nggak ada bacaannya, kamu merasa sedih nggak ada bacaannya, tapi kita bisa ya udah kita karang-karang aja. Oh, kayaknya si A ini dalam ceritanya pasti dia merasa sedih ya kok kejadian seperti itu gitu. Bagaimana kita bisa memunculkan emosi-emosi tersebut itu adalah yang penting, satu. Terus yang kedua adalah ketika si anak ini, kan tadi kita lihat ada yang namanya production, ada yang namanya elicitation ya. Ketika si anak ini kita elicit, kita tanya, kira-kira dia perasaannya gimana ya? Awalnya mungkin dia bilang kayak, nggak tahu, gimana sih nggak tahu gitu ya? Apa sih nggak ngerti, nggak tahu. Tapi in process kita jawab, misalkan, nggak apa-apa, ibu tunggu. Kalau misalkan kamu di posisi itu akan seperti apa? Nah, kita membimbing secara proses dan akhirnya dia keluar, sedih kali ya misalkan. Kalau aku jadi dia, mungkin aku bakal marah kali ya. Itu adalah sebuah baru itu yang bisa kita bilang hasilnya ya. Gitu. Jadi jangan fokus pada hasil akhir, karena kalau kita fokus hasil akhir, kapan Indonesia emas gitu, ya kita nggak akan maju-maju. Jadinya kita kayak
wah nggak sia-sia nih aku lakukan gitu, tapi mulailah dengan target-target kecil, yaitu gimana ketika kita elicit, anak itu sudah mulai bisa menjawab, itu adalah kesuksesan. Ya, semoga menjawab ya, Hana. Baik sih. Eh, Yang punya masker Mbak Ibu ini Hana dibacakan Mbak. yang pertanyaan 3. Yes. Yang punya saya Kak Ibu. Untuk pertanyaannya ini kan banyak. Saya senang deh banyak pertanyaan. Siapa tadi? Mas Pur? Mas Pur boleh open mic? Mas Pur yang mana ya pertanyaan? Halo Ibu. Ya. Oke. Tadi saya izin menanggapi Bu dari jawabannya yang diberikan dari Mbak Hana pertanyaan tadi. Tadi kan Ibu menyebutkan bahwa masalah berakar dari cara kita diajarkan sejak kecil ya. Misalnya kalau jatuh yang disalahin lantai. Nah, bagaimana peran sekolah itu dapat mengubah paradigma tersebut Bu dan menghilangkan dan menumbuhkan emosi terbuka itu. Terima kasih. Ya. Kita bisa sadari bahwa memang latar belakang siswa itu pasti beragam. Betul ya? Ya. Suara Tadi tidak terdengar, Bu. Oh iya kah? Suara saya tidak terdengar? Terdengar Ibu. Terdengar kan ya? Bu Fitri sudah bisa mendengar suara saya? Iya. Oke, saya ulangi ya. Tadi kan bahwa kita tidak bisa memesan siapa anak didik kita ya. Pasti latar belakangnya beragam gitu. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kita membuat komunitas yang baru. Kalau kita belajar Bronfenbrenner, ya kita tahu ya teori Bronfenbrenner bahwa ada komunitas terkecil, keluarga, lalu ada sekolah dan lain-lain. Nah, kalau misalkan keluarganya nggak baik, kita bisa bilang lah gitu ya, keluarganya buruk, tapi sekolahnya baik, itu sebenarnya bisa menyelamatkan, cukup bisa menyelamatkan si anak ini gitu. Nah, jadi kita fokus aja pada membangun komunitas yang nyaman di sekolah. Caranya apa? Tadi saya udah bicara tentang awareness ya, yaitu mulai membiasakan anak-anak merasa apa. Misalkan ada anak didik kita berantem gitu ya, atau bertengkar. Kita fokusnya bukan lagi hukuman atau bukan lagi solusi, tapi kita mulai dulu ke dasarnya, kita berpijak dulu. Apa yang kamu rasakan waktu si A melakukan ini? Apa yang kamu rasakan itu aja. Jadi kata kunci kita sebagai pendidik ketika siswa itu ada masalah, satu deh, ke perasaan dulu gitu. Apa yang kamu rasakan sebelum apa yang terjadi gitu ya. Apa yang kamu rasakan itu adalah pertanyaan yang buat saya pribadi sebagai psikolog itu sangat powerful. Dengan kita bertanya, apa yang kamu rasakan ketika waktu itu gitu. Itu langsung tergali semuanya gitu. Nah, awareness itu adalah satu. Yang kedua adalah connection. Ya, kita nggak bisa menasehati apapun terhadap orang yang tidak punya connection dengan kita. Jadi kita harus bangun koneksi terhadap anak. Pernah ada istilah guru adalah teman, gitu ya. Guru kita bisa menjadi teman, tetapi kita tetap posisinya di atas gitu. Kita tetap menjadi guru gitu. Sama seperti tadi empati dan simpati. Kita berempati, tapi bukan kita bersimpati, gitu ya. Jadi tinggalkan si simpatinya, kita fokus pada empati. Kenapa? Karena ada border. Kita bisa punya bangun koneksi yang kuat dengan si siswa, tapi kita tetap adalah guru. Sehingga kita yang ya mungkin teman-teman di sini bisa lebih paham ya, kayak semacam ada tarik ulurnya gitulah. Jadi siswa kita juga bisa merasa dekat dengan kita, tapi juga bisa merasa diayomi gitu. Jadi ada dua itu ya, awareness dan connection. Tidak perlu khawatir tentang masa lalu si anak. Bedanya cuman ini aja sih, cuma bedanya hanya lebih effortful biasanya untuk si anak-anak ini, tapi tetap ada hasilnya kok, tetap ada hasilnya.
Gitu ya. Semoga menjawab, Mas Pur. Oke, terima kasih ya, Bu. Oke. Selanjutnya, oke, mungkin yang terakhir nih ya, dari Kurnia. Lebih tepat merespon anak yang jatuh agar tetap menunjukkan empati tapi juga membangun tanggung jawab. Jadi empati itu sebenarnya bukan rasa kasihan, betul nggak? Ya, kalau kasihan itu lebih ke simpati. Empati itu kita bisa memahami ya. Jadi pertama-tama kita bangun dulu nih pemahaman. Tanggung jawab itu adalah hal yang berbeda lagi. Misalkan gini, ada anak jatuhin gelas. Selayaknya orang tua atau orang dewasa di sekitar pasti marah-marah kan ya. Aduh, gimana sih, hati-hati dong, atau naruh gelas jangan di sini gitu kan. Kita ngomel-ngomel sambil kita beresin. Itu yang pertama, tidak ada empatinya, yang kedua tidak ada tanggung jawabnya gitu. Kalau kita membangun empati dan tanggung jawab, ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau empati, misalkan dia nangis, oh kamu sedih ya pas jatuh, kamu sedih ya, kamu kaget ya, gitu ya. Kamu merasa apa, kamu kaget, terus kita bantu gitu. Yuk, nggak apa-apa, jatuh itu biasa, namanya juga masih latihan gitu ya. Ayo kita bantu yuk membereskan. Kita ajak si anak itu untuk mengambil lap, untuk membereskan lagi. Ini nggak apa-apa, kalau misalnya jatuh kita tinggal lap aja gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Dan maksud saya tidak menihilkan satu sama lain. Jadi kalau kita berempati, wah berarti kalian terlalu lembek, nanti dia jadi malah nggak bertanggung jawab. Itu nggak menihilkan, karena itu dua hal yang berbeda. Kita jadi guru yang galak pun kita bisa mengajarkan anak untuk tidak bertanggung jawab gitu. Tapi kalau kita melatih anak untuk bisa berempati, maka bisa juga secara bersamaan si anak itu tetap bertanggung jawab. Itu dua hal yang berbeda ya. Gimana, moderator? Mau dilanjut ke pertanyaan yang lain atau? Sepertinya sudah cukup, Ibu. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we have now come to the end of this visiting lecture. To summarize a few key takeaways from today's session. Indonesian language education. The role of narrative, well-crafted stories allow children to step into someone else's shoes, fostering emotional connection and perspective taking, collaboration among teachers, parents, and the broader community. On behalf of Universitas Muhammadiyah Surakarta, I extend my heartfelt thanks to Dia Nurdini, PhD, for her valuable insights, and to all participants for your enthusiasm and active engagement. Let us continue to foster Indonesian language education in education for the betterment of all learners. Please give a round of applause, virtually or otherwise, for our speaker and for yourself. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Terima kehadirannya kasih. dan pertanyaannya. Terima Ya, kasih, terima kasih. Budin. Terima kasih, Bu Fitri. Sharing ilmunya. Ya, Ya, saya izin live ya. ya, terima kasih. Terima Semoga kasih. ini bisa diterapkan ke mahasiswa. Amin, amin. Semoga bermanfaat ya. Selalu, Budi. Baik. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Makasih Mbak Hana, terima kasih semuanya teman-teman. Iya, Bu, sama-sama. Ya, live ya.